Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husni Mubarak, NIM terakhir saya 013. Pada mata kuliah Geographical Information System kelas A, saya akan meresum dari paper dengan judul Dampak Perubahan Lahan melalui Pemanfaatan Remote Sensing dan Geography Information System. Identitas paper ilmiah, judul dan penulis. Judulnya Dampak Perubahan Lahan melalui Pemanfaatan Remote Sensing dan Geographical Information System. Penulisnya Neti Nurda dan Muhammad Iqbal Habibi. Publikasi Jurnal Lemhanas RI Vol 11 nomor 2 tahun 2023. Akreditasi Sinta Bereputasi. Jurnal resmi Lembaga Tinggi Negara. Topik utamanya adalah integrasi RS dan Geography Information System ini untuk mitigasi deforestasi dan kebijakan publik berbasis data. Untuk konteks permasalahannya, dinamika alih fungsi lahan, laju deforestasi yang masih mengancam siklus karbon global secara kritis, keterbatasan monitoring, instrumen konvensional, pemerintah seringkali terlambat merespon kerusakan lingkungan, kesenjangan data kebijakan, adanya gap antara data ilmiah spasial dengan realisasi regulasi penataan ruang di lapangan. Untuk penegakan hukum, lemahnya bukti empiris yang kuat untuk menindak pelaku pembalakan liar dan ilegal. Metode dan implementasi teknologi, integrasi remote sensing dan GIS dalam pengambilan keputusan. Untuk implementasi remote sensing dan GIS, dalam GIS, teknologi penginderaan jauh RS bertindak sebagai penyedia data primer source melalui citra satelit. Data source rekaman satelit ini Landsat atau Sentinel secara berkala. Untuk processing, integrasi ke GIS ini untuk klasifikasi tutupan lahan. Untuk spatial analisisnya, overlap multitemporal untuk mengekstrak tren historis perubahan fungsi lahan. Selanjutnya, untuk teknologi akuisisi data. Pemanfaatan data citra melalui satelit multitemporal ini menangkap perubahan biofisik permukaan bumi secara presisi. Nah, sistem ini memungkinkan pemantauan real-time terhadap wilayah yang sulit dijangkau oleh pengawasan manual manusia. Metode pengambilan keputusannya AHP. Variabel spasi, kedekatan jalan, kemiringan lereng, dan zonasi existing lahan. Untuk pembobotan AHP-nya memberikan bobot matematis objektif untuk skala prioritas risiko. Zonasi kritis menghasilkan peta kerentanan yang terukur secara ilmiah. Untuk rumus konsisten rasio CR dalam AHP, CR sama dengan CI per R, di mana CI max negatif N per N min 1. Selanjutnya, tren laju deforestasi konseptual dari 2010, 2015, 2020, dan sampai 2025 untuk prediksi. Visualisasi prediksi percepatan degradasi ini tutupan vegetasi tanpa intervensi kebijakan. Untuk hasil peta zonasi risiko. Deteksi wilayah kritis mengidentifikasi degradasi vegetasi secara masif. Model prediktif merumuskan model spasial perubahan lahan yang akurat. Zonasi risiko, dasar penentuan kawasan lindung yang objektif. Manfaat bagi kebijakan publik. Yang pertama, instrumen perencanaan. Panduan akurat pembangunan infrastruktur dengan dampak ekologis minimal. Yang kedua, mitigasi krisis. Landasan penetapan kawasan lindung dan alokasi rehabilitasi hutan yang efektif. Berikut adalah tabel analisis perbandingan monitoring. Aspek perbandingan dari kecepatan respon, akurasi data, bukti hukum, dan jangkauan.
Untuk kecepatan respon, metode konvensionalnya lambat, survei lapangannya manual. Untuk metode RS cepat, update citra periodik dan GIS itu. Untuk akurasi data, metode konvensional subjektif dan terfragmentasi, sedangkan metode RS dan GIS objektif atau geospasial valid. Bukti hukum, metode konvensional sangat lemah karena laporan tekstualnya, sedangkan metode RS dan GIS sangat kuat, dokumennya digital dan valid. Jangkauan, metode konvensional sangatlah terbatas pada akses fisik, sedangkan metode RS dan GIS untuk seluruh wilayah atau remote. Terima kasih presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kurang salahnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.